Halo, selamat datang kembali teman-teman di channel Sarjayadi Awe. Jadi di video kali ini saya ingin berbagi aplikasi terbaru terkait organisasi nirlaba. Jadi jika sebelumnya kita sudah membuat aplikasi untuk laporan keuangan usaha yang sifatnya umum, yaitu dagang, jasa, dan manufaktur. Jadi di sini saya banyak mendapat masukan juga dari teman-teman untuk membuat format untuk aplikasi keuangan nirlaba yang dikhususkan untuk organisasi dengan pedoman ISAK 35. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dulu seperti apa review aplikasi yang akan kita buat nantinya. Jadi tampilannya itu saya buat yang simple dulu. Nanti kita akan kembangkan seiring dengan proses pembelajaran kita. Jadi saya buat yang simple saja. Di sini teman-teman lihat tampilan di awal ini, teman-teman ya. Tampilan di awal ini adalah menu dari aplikasi yang akan kita buat. Jadi organisasi ini adalah judul dari organisasi atau yayasan kita. Nanti akan kita buat seperti ini. Nah, sebelum kita lanjut ke review berikutnya seperti apa yang akan kita buat nantinya, bagi teman-teman yang merasa channel ini bermanfaat, kemudian teman-teman bisa mendapatkan ilmu dari channel ini, jangan lupa di subscribe dulu teman-teman, serta dibunyikan loncengnya. Nah, bagi teman-teman yang baru ke channel ini, mohon dukungannya untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasi untuk tetap update perkembangan atau video-video pembuatan aplikasi terbaru kita. Jadi bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Kali ini di sini teman-teman bisa lihat sendiri bahwa kita sudah menggunakan filter tanggal, teman-teman. Jadi laporannya bisa teman-teman buat selama setahun jurnalnya, tapi pada saat pengecekan laporan teman-teman bisa atur tanggal awal kemudian tanggal akhirnya, atau periode awal atau periode akhirnya, seperti itu. Di menu yang pertama di sini ada profile, teman-teman ya. Profilnya ini teman-teman isi, misalkan di sini kita ganti ya teman-teman, organisasi misalkan Sarjayadi, kemudian masukkan alamatnya, lalu periode kepengurusan. Kalau misalkan teman-teman ada batasan untuk kepengurusannya, masukkan juga ketua umum, sekretaris, bendahara. Ini tujuannya untuk nanti yang akan approve di laporannya, nanti kita akan kembangkan teman-teman. Kita kembali ke menu, di sini sudah otomatis akan update teman-teman. Di selanjutnya yang menu yang kedua di sini ada akun. Akun ini kita buat simple saja. Jadi karena ini organisasi nirlaba, kita tidak terlalu membuat di video saya sebelumnya itu yang lengkap sekali, teman-teman. Ini lebih simple saja. Jadi misalkan ini tipenya kita buat ringkas, yaitu kas bank, piutang, persediaan, aktiva lancar, aktiva tetap, akumulasi penyusutan, kemudian kewajiban jangka pendek dan panjang, aset neto. Jadi yang membedakan dari akuntansi umum itu ini, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di akuntansi umum itu namanya ekuitas atau modal. Di sini di organisasi atau laporan keuangan nirlaba itu istilahnya adalah aset neto. Oke. Jadi ini adalah akun standar yang sudah saya buat untuk sampel dulu, teman-teman. Bisa kita nanti tambahkan sendiri selama teman-teman mengerti alur dari aplikasi ini. Nah, di menu yang berikutnya di sini ada rekanan. Sebenarnya rekanan ini untuk mencatat sebenarnya ininya, teman-teman, hutang piutang. Istilahnya kalau di yang sering saya buat sebelumnya itu buku pembantu piutang dan hutang. Nah, di sini ada
istilahnya rekanan. Jadi kita perlu tahu piutang organisasi kita itu atau hutang organisasi kita itu di mana saja, berapa saldonya. Nah, di video ini proses pembuatan ini belum saya selesaikan karena ini masih tahap yang dasar dulu. Nanti kita belajar seiring dengan penyelesaian untuk laporan-laporan yang utama dulu. Berikutnya akan kita kembangkan lagi ke laporan ini untuk daftar rekanan. Namun di sini saya sudah siapkan, termasuk juga di sini ada program. Program ini nanti kita akan pergunakan juga nanti di pengembangan aplikasi ini ke depannya kita akan tambahkan. Namun di bagian yang terpenting itu adalah laporan ini dulu teman-teman. Kita bisa membuat laporan lainnya, tapi laporan yang utama ini yang harus kita selesaikan dulu. Untuk transaksi sendiri semua masuk ke dalam satu format tabel ini. Jadi ini cukup simple untuk pengisiannya. Teman-teman hanya perlu masukkan tanggal, misal ya. Di sini kita buat di tanggal 2 bulan 2 2021. Nah, misal ini ada JU003. Keterangannya di sini bisa teman-teman tambahkan sendiri secara manual apa keterangannya, misalkan penerimaan dana. Misalkan penerimaan dana saja, nanti teman-teman bisa atur. Nah, di jenisnya yang perlu teman-teman perhatikan di organisasi nirlaba, di keuangan nirlaba ini ada yang namanya dengan pembatasan atau tanpa pembatasan. Jadi ada dana yang diberikan ke organisasi kita yang punya syarat, itu berarti dengan pembatasan. Tapi kalau misalkan dana tersebut diberikan kepada organisasi kita, kemudian kita bebas untuk menggunakannya, berarti itu adalah tanpa pembatasan. Nah, nanti teman-teman sisa pilih saja. Misal ini adalah yang tanpa pembatasan. Kemudian di sini ada yang saya hide dulu karena kita belum menggunakan rekanan dengan program, makanya ini belum kita aktifkan. Nanti kita akan lanjutkan di tahap berikutnya. Kita hide dulu karena ini kita buat simple saja dulu. Misal teman-teman ya, dananya masuk ke kas tunai. Nah, dari kas tunai ini teman-teman untuk kreditnya itu pastinya harus dari akun pendapatan. Teman-teman bisa pilih di sini, misalkan ada pendapatan dari iuran anggota lembaga. Kalau misalkan lembaga kita ini atau organisasi kita ini mewajibkan atau bisa menampung dana dari anggotanya. Jadi misalkan di sini kita masukkan 150.000. Oke. Seperti ini 150.000 di tanggal 2. Formula yang kita gunakan sebenarnya cukup simpel saja. Ini adalah kolom bantu istilahnya saya, yaitu kolom yang kita gunakan supaya bisa otomatisasi laporan keuangannya. Nah, kita copy dulu. Kita akan uji teman-teman untuk hasil dari aplikasi kita ini. Nantinya kita akan buat sama persis dengan ini teman-teman. Kita cek dulu, kita kembali dulu ke sini teman-teman. Kita cek untuk laporannya, ini tidak muncul karena di sini tidak termasuk periode yang kita pilih. Misalkan di sini batasnya sampai tanggal 31. Kita ganti di sini bulan 3 teman-teman ya. Anggap saja ini kita mulai di bulan sampai bulan 3 kita inginkan laporannya, maka di sini akan terisi 1. Nanti kita jelaskan di proses pembuatannya. Kita sama-sama belajar teman-teman. Kemudian kita lihat dulu seperti apa sih untuk kas tunai ini masuknya kemana. Pertama, buku besar. Buku besar ini teman-teman tinggal pilih seperti ini. Kas tunai tadi ini akan masuk dananya 150.000. Oke, ini belum kita masukkan untuk saldo akhirnya. Nanti kita tambahkan di proses pembuatannya. Tapi ini adalah saldo untuk kas tunai. Kemudian pendapatan. Oke, pendapatan anggota lembaga ini masuk juga teman-teman.
Nah, ini kita pilih saja seperti ini. Lalu di bagian neraca saldo ini akan otomatis dihasilkan. Ini sudah muncul untuk kas tunai tadi itu 150.000. Ini kita bisa ubah formatnya. Kita ubah dulu format untuk numbernya, kita berikan use separator ini seperti ini supaya ada pemisah. Jadi ini ada 150.000, kemudian lawannya pasti akan masuk ke sini teman-teman, pendapatan iuran anggota. Jadi ini sudah otomatis semua. Nanti kita akan belajar penggunaan formula yang ada di aplikasi yang khusus untuk organisasi nirlaba ini. Kemudian di posisi keuangan, ini sudah otomatis mengambil per tanggal 30 Maret 2021. Nah, di sini teman-teman, jika diperhatikan ini harus balance. Jadi 180, kemudian total aset dengan total aset neto plus liabilitas itu harus sama teman-teman. Ini sudah otomatis. Kita akan belajar juga bagaimana proses pembuatannya. Ini ada beberapa kolom bantu yang kita pergunakan untuk mempermudah kita dalam menyelesaikannya. Kemudian di bagian ini teman-teman ya, laporan aktivitas, ini harus formatnya kita buat terpisah menggunakan format yang diberikan oleh pedoman ISAK 35, yaitu tanpa pembatasan dari sumber daya, kemudian dengan pembatasan dari pemberi sumber daya. Ini kita peroleh dari pengisian jurnal kita teman-teman. Jadi jurnal ini kita sudah isikan di sini. Nanti secara otomatis akan mempengaruhi di laporan aktivitas ini. Jadi seperti ini. Kalaupun misalkan ada yang miss atau ada yang kurang pada saat kita gunakan nanti, mohon teman-teman kita koreksi bersama untuk menyempurnakan aplikasi ini, karena nantinya kita akan membuat yang persis dengan yang saya demokan ini. Ini kita akan lihat, ini ada 150.000 sudah otomatis ke piutang iuran anggota lembaga kita. Jadi dia masuk ke tanpa pembatasan teman-teman. Kemudian terakhir ada perubahan aset neto. Jadi ada perubahan aset neto, kemudian ini yang akan teman-teman menjadikan dasar ke neraca yang kita buat untuk bagian ini di aset neto tanpa pembatasan dengan pembatasan berapa totalnya. Jadi seperti ini kira-kira gambaran untuk aplikasi yang akan kita buat. Kalaupun misalkan ada miss, karena ini baru juga saya selesaikan teman-teman, saya kebut juga supaya teman-teman bisa lihat dulu seperti apa postingan video berikutnya atau apa pembelajaran kita selanjutnya. Nanti pada saat proses pembuatan kemudian ada yang kita temukan trouble atau ada yang miss, angkanya bisa kita koreksi bersama, ataupun teman-teman bisa mencoba sendiri untuk membuatnya sesuai dengan video pembuatannya. Kemudian jika teman-teman menemukan ada error, kemudian teman-teman sudah mengetahui errornya di mana, mohon bantuannya untuk dimasukkan di kolom komentar supaya kita diskusikan bersama. Jadi tujuannya ini untuk mempermudah pencatatan keuangan organisasi nirlaba. Oke, mungkin ini dulu teman-teman untuk review singkat dari aplikasi yang akan kita buat berikutnya. Jadi mungkin ini akan memakan waktu juga dan akan panjang teman-teman. Maka dari itu saya harapkan teman-teman tidak ketinggalan videonya. Makanya jangan lupa teman-teman subscribe channel ini, kemudian bunyikan lonceng notifikasinya untuk tetap update pemberitahuan terbaru jika postingan part 1 sampai selanjutnya sudah dipublikasi. Oke, salam sukses selalu dari saya, Sarjayadi Awe.